Puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari donatur dan relawan. Mereka disteril agar populasinya tidak terus bertambah dan agar bisa hidup lebih sehat di alam bebas. Misi hari ini dimulai. Sebanyak 17 relawan yang tergabung dalam Let's Adopt Indonesia atau LAI berpencar di sekitar Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hari ini hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Botol plastik berisi makanan diguncang berharap si meong berbulu tergoda dan mendekat. Namun begitu tangan relawan bergerak, kucing langsung kabur secepat kilat. Butuh berkali-kali percobaan, bahkan tangan kosong pun dipakai demi menangkap satu ekor kucing. Akhirnya, 80 ekor kucing pada hari itu berhasil ditangkap sesuai target dan langsung dibawa ke klinik rekanan. Nantinya puluhan ekor kucing liar akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Setelahnya, mereka dirawat 3 hari sebelum dilepas kembali ke tempat asal. Hari ini kita berhasil mensteril sekitar 80 kucing yang ada di sekitaran Stasiun Gondangdia. Jadi ada beberapa wilayah yang mencakup di area ini. Dan semua kucing yang udah kita steril kita kembali lagi ke tempat di mana kita tangkap. Lumayan menguras emosi dan perasaan juga. Jadi menurut saya ini adalah event yang cukup berarti dan cukup memberikan nilai untuk kehidupan di sekeliling. Sterilisasi bukan hanya sekedar menekan populasi kucing. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya yang dikeluarkan untuk steril selain berasal dari donasi juga berasal dari Foundation Brigitte Bardot dari Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 unjuk rasa di Jakarta hari ini mulai dari kawasan Monas hingga kantor BGN berpotensi memicu kemacetan arus lalu lintas. Sudah ada Selena Yahya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selena, seperti apa situasi terbaru di sana? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami di depan Menara Dana Reksa ini memang terjadi dua tuntutan atau dua aksi unjuk rasa yang terjadi. Yang pertama memang ada beberapa masyarakat aliansi dari masyarakat timur yang merasa bahwa program MBG ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia atau memang pro dengan adanya MBG. Dan kemudian di belakang saya ini adalah ada beberapa masyarakat yang demo tentang lahan atau eksekusi dari lahan tersebut. Jadi memang di hari ini di depan Menara Dana Reksa terjadi atau telah berlangsung dua demo sekaligus pada hari ini. Dan dapat kami informasikan juga untuk personel yang berjaga pada hari ini memang dari pihak Polri sudah berjaga dari pukul 8 untuk melakukan pengamanan agar tidak ada kericuhan selama berjalannya aksi unjuk rasa di depan Menara Dana Reksa pada hari ini. Dan jika Anda yang ingin melakukan perjalanan ke arah Patung Kuda, memang untuk saat ini situasi jalannya sudah dilakukan rekayasa atau ditutup sementara. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan ke arah atau sekitar Monas, kemudian Menara Dana Reksa, bisa melalui jalan atau jalan lain atau jalan alternatif lain agar menghindari adanya penumpukan atau kemacetan di sekitar ruas jalan di Monumen Nasional. Dan untuk saat ini memang terpantau dari kedua demo tersebut ini terdapat banyak massa yang berkumpul sejak pukul 11 tepat tadi siang hari ini, yang dimana memang keduanya ini menuntut hal yang berbeda dan juga menyuarakan aspirasi yang berbeda. Jadi memang banyak di hari ini terdapat aksi unjuk rasa yang terjadi di sekitaran Jakarta. Demikian David, kembali ke studio. Ya, paling tidak ada 8 titik ya di beberapa wilayah di Jakarta, jadi masyarakat harus memperhatikan lokasi-lokasi ini. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebagian besar gas LPG yang kita pakai sehari-hari ini ternyata masih diimpor dari luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan impor gas, pemerintah menyiapkan program kompor listrik yang akan berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ketergantungan Indonesia terhadap gas LPG impor hingga kini masih sangat tinggi. Dari seluruh kebutuhan gas LPG nasional, sekitar 80% dipenuhi dari luar negeri. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari alternatif energi lain untuk rumah tangga. Salah satunya yang disiapkan adalah kompor listrik yang rencananya mulai dibagikan pada tahun 2027 mendatang. Program ini sudah masuk dalam anggaran Kementerian ESDM dengan nilai sekitar 815 miliar rupiah lebih. Karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada. Meski anggaran sudah disiapkan, hingga kini pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk memastikan jumlah kompor listrik yang akan dibagikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pawai obor di perayaan Malam Satu Syuro diwarnai tragedi pemirsa. Seorang penampil sembur api terluka bakar di seluruh wajah dan kepala setelah tersambar api obor yang ia bawa sendiri. Atraksi sumber api saat perayaan Malam Satu Syuro di Purwakarta, Jawa Barat diwarnai tragedi. Seorang pemain atraksi mengalami insiden terbakar di seluruh wajah saat menyemburkan cairan ke arah api obor yang dibawanya. Kobaran api yang muncul dari semburan cairan berbalik menyambar wajah dan kepala korban. Suasana yang awalnya meriah disaksikan ribuan warga berubah menjadi panik. Sejumlah peserta berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Korban Wawan kini menjalani perawatan intensif luka bakar di RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Kayaknya nggak tahu kena angin, nggak tahu gimana, jadi malah jadi ke muka, mungkin di mulutnya ada bekas minyak tanah gitu ya, jadi kesembur gitu. Terus dia refleks karena mungkin tadinya pengen ngilangin api, dia refleks pegang masih megang minyak tanah. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait insiden ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Nekat satroni rumah mewah tak berpenghuni, seorang pencuri berambut gondrong babak belur dihajar warga di Jalan Kebonsiri Gambir, Jakarta Pusat. Tak kuat menahan pukulan warga sampai-sampai pelaku menangis memohon untuk dilepaskan. Pria berambut gondrong ini menangis sambil memohon agar dilepaskan saat akan ditangkap personil kepolisian sektor Gambir. Separuh wajahnya sudah babak belur akibat dihajar warga. Pria yang dikenal sebagai Garong Gondrong menjadi sasaran amuk warga karena tertangkap ketika menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Kebonsiri Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku masuk dengan cara melompati pagar samping dan kemudian masuk ke salah satu gedung di bagian belakang. Pelaku lalu mengincar kabel dan besi yang ada di dalam gudang. Rumah yang menjadi target pelaku adalah rumah yang sudah lama tak dihuni. Setelah ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan remehkan kekuatan perempuan meski sudah lanjut usia. Seorang nenek tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah menggagalkan pencurian modus pecah kaca dan menyelamatkan uang tunai milik nasabah bank senilai 3,6 miliar rupiah. Nenek juru parkir Kusmiati nekat berteriak ke arah dua pencuri yang hendak memecahkan kaca mobil milik seorang nasabah bank di Jalan Ahmad Yani, Brebes, Jawa Tengah. Mendengar teriakan sang nenek, dua pelaku yang mengendarai motor metik pun panik dan lari berhamburan. Beberapa warga sempat mengejar tapi pelaku tidak tertangkap. Aksi berani nenek berusia 62 tahun ini berhasil menyelamatkan uang 3,8 miliar yang tersimpan di dalam mobil. Sememang saja tahu sama itu, sama yang tukang ojek. Pertama gini, diam aja. Dua kali ya, wah kaca pecah, barang kaca pecah, tanah. Ambil duit sini, duit. Saya sama tukang ojek lari ke sana, tukang parkir yang di sini sama temennya lari ngejar malingnya. Pemilik mobil mengaku sudah curiga dengan pelaku yang membuntuti mobilnya sejak ia mengambil uang di bank.
Korban pun berterima kasih atas keberanian sang nenek juru parkir yang mengagalkan aksi pencurian. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi kejahatan jalanan semakin meresahkan. Bahkan kini sudah menyasar warga negara asing yang tengah berlibur di Bali. Sebuah kamera dashboard mobil merekam aksi penjamretan WNA asal Selandia Baru saat siang hari di tengah jalan raya. Video penjamretan pun viral. Kamera dashboard mobil merekam aksi penjamretan terhadap turis asing wanita asal Selandia Baru (MBE) di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar. Korban yang tengah memainkan ponselnya dan tengah dibonceng oleh rekannya dipepet 2 pelaku lalu dijamret dan pelaku pun lalu kabur melarikan diri. Diduga pelaku sudah merencanakan aksinya dan saat korban lengah baru komplotan ini melakukan penjamretan. Akibat peristiwa ini korban mengaku mengalami kerugian hingga mencapai belasan juta rupiah. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan kasus ini sudah diselidiki Polresta Denpasar dan Polsek Kuta. Sementara itu polisi menduga jika para pelaku merupakan pemain lama dan kerap menyasar WNA yang tengah berlibur di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dikira suara anak kucing, warga digegerkan dengan ditemukannya kantong kresek berisi bayi perempuan di depan rumah warga di Lampung Timur, Lampung. Hasil pemeriksaan, bayi diduga dibuang 1 jam sebelum ditemukan. Warga dikejutkan dengan ditemukannya kresek merah di depan rumah dan diiringi tangisan bayi di Desa Terbanggi Marga, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Penasaran, warga lalu membukanya dan menemukan bayi perempuan masih lengkap dengan tali plasentanya. Warga segera melaporkannya ke pihak lingkungan dan membawanya ke bidan desa. Hasil pemeriksaan sementara, bayi diduga dibuang orang tuanya 1 jam sebelum ditemukan warga. Kayak di belakang pintu kita kayak ada suara bayi. Aku lari, aku buka, ternyata di situ ada plastik warna merah. Jadi dia dimasukin ke dalam plastik. Kemudian digendong, diambil sama ibuku, dibuka ternyata bayi. Keadaan sehat, tapi masih berserta ari-ari, masih ada darah, masih ada semua komplit pokoknya. Kasus ini lalu diselidiki Mapolres Lampung Timur dan penyelidikan sudah dilakukan untuk menemukan terduga pelaku pembuangan bayi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Bendera Iran berukuran raksasa berkibar di tanah Amerika dalam laga perdana grup G Piala Dunia 2026 antara Iran dan Selandia Baru. Sorakan meriah terdengar saat bendera Iran berkibar di tanah Amerika dalam laga perdana grup G Piala Dunia 2026 antara Iran dan Selandia Baru di SoFi Stadium Amerika Serikat pada Selasa pagi. Momen ini menjadi salah satu pemandangan yang mencuri perhatian publik di tengah situasi yang memanas di Timur Tengah. Sementara itu di Guadalupe, Meksiko, bendera Palestina berkibar tinggi dan tersorot kamera. Bendera Palestina berkibar saat pertandingan Swedia melawan Tunisia. Aksi ini menegaskan solidaritas global yang berkelanjutan dan perjuangan untuk membela warga Palestina. Usai jeda kami akan ajak Anda melihat keseruan proses menangkap kucing-kucing liar untuk disterilisasi sesaat lagi. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran sejauh 2 km. Hingga pagi tadi, Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada hari Selasa kemarin kembali mengalami erupsi efusif disertai muntahan awan panas guguran. Awan panas pertama terjadi pada pukul 8.55 dengan amplitudo maksimal 21 mm durasi 274 detik dengan estimasi jarak peluncur 2 km mengarah ke barat atau hulu kali Sat Putih. Awan panas kedua terjadi pukul 19.10 dengan amplitudo maksimal 49,86 mm
durasi 145,5 detik, dengan estimasi jarak luncur 2 km mengarah ke barat atau hulu Kalisat Putih. Dan awan panas ketiga terjadi pada pukul 19.30 dengan amplitudo maksimal 44,49 mm, durasi 177,43 detik, dengan estimasi jarak luncur 1,7 km yang mengarah ke barat daya atau hulu Kali Kerasak, Magelang, Jawa Tengah. Selain awan panas erupsi efusif, gunung berapi juga disertai guguran material dan guguran lava pijar. Tercatat pada hari Selasa hingga Rabu pagi ini, total ada sebanyak 155 kali guguran material dan 61 guguran lava pijar. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari donatur dan relawan. Mereka disteril agar populasinya tidak terus bertambah dan agar bisa hidup lebih sehat di alam bebas. Misi hari ini dimulai. Sebanyak 17 relawan yang tergabung dalam Let's Adopt Indonesia atau LAI berpencar di sekitar Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hari ini hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Botol plastik berisi makanan diguncang berharap si meong berbulu tergoda dan mendekat. Namun begitu tangan relawan bergerak, kucing langsung kabur secepat kilat. Butuh berkali-kali percobaan, bahkan tangan kosong pun dipakai demi menangkap satu ekor kucing. Akhirnya, 80 ekor kucing pada hari itu berhasil ditangkap sesuai target dan langsung dibawa ke klinik rekanan. Nantinya puluhan ekor kucing liar akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Setelahnya, mereka dirawat 3 hari sebelum dilepas kembali ke tempat asal. Hari ini kita berhasil mensteril sekitar 80 kucing yang ada di sekitaran Stasiun Gondang Dia. Jadi ada beberapa wilayah yang mencakup di area ini. Dan semua kucing yang udah kita steril kita kembaliin lagi ke tempat di mana kita tangkap. Lumayan menguras emosi dan perasaan juga. Jadi menurut saya ini adalah event yang cukup berarti dan cukup memberikan nilai untuk kehidupan di sekeliling. Sterilisasi bukan hanya sekedar menekan populasi kucing. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya yang dikeluarkan untuk steril selain berasal dari donasi juga berasal dari Foundation Brigitte Bardot dari Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Belum selesai dibangun, sebuah gedung di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat proses pengelasan di dalam gedung. Pengendara di Jalan Panjang Arteri Kebonjeruk, Jakarta Barat menyaksikan kepulan asap tebal ketika melintas di jalur itu. Asap berasal dari kebakaran sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Peristiwa kebakaran terjadi di saat sejumlah pekerja sedang melakukan proses pengelasan di lantai 2 gedung. Percikan api mesin las kemudian menyambar bahan yang mudah terbakar hingga menyebar ke seluruh bagian gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebagian besar gas LPG yang kita pakai sehari-hari ini ternyata masih diimpor dari luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan impor gas, pemerintah menyiapkan program kompor listrik yang akan berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ketergantungan Indonesia terhadap gas LPG impor hingga kini masih sangat tinggi. Dari seluruh kebutuhan gas LPG nasional, sekitar 80% dipenuhi dari luar negeri. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari alternatif energi lain untuk rumah tangga. Salah satunya yang disiapkan adalah kompor listrik yang rencananya mulai dibagikan pada tahun 2027 mendatang. Program ini sudah masuk dalam anggaran Kementerian ESDM dengan nilai sekitar 815 miliar rupiah lebih. Karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh.
supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada. Meski anggaran sudah disiapkan, hingga kini pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk memastikan jumlah kompor listrik yang akan dibagikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pawai obor di perayaan Malam Satu Syuro diwarnai tragedi pemirsa. Seorang penampil sembur api terluka bakar di seluruh wajah dan kepala setelah tersambar api obor yang ia bawa sendiri. Atraksi sumber api saat perayaan Malam Satu Syuro di Purwakarta, Jawa Barat diwarnai tragedi. Seorang pemain atraksi mengalami insiden terbakar di seluruh wajah saat menyemburkan cairan ke arah api obor yang dibawanya. Kobaran api yang muncul dari semburan cairan berbalik menyambar wajah dan kepala korban. Suasana yang awalnya meriah disaksikan ribuan warga berubah menjadi panik. Sejumlah peserta berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Korban Wawan kini menjalani perawatan intensif luka bakar di RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Kayaknya nggak tahu kena angin, nggak tahu gimana, jadi malah jadi ke muka, mungkin di mulutnya ada bekas minyak tanah gitu ya, jadi kesembur gitu. Terus dia refleks, mungkin tadinya pengen ngilangin api, dia refleks pegang masih megang minyak tanah. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait insiden ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 unjuk rasa di Jakarta hari ini mulai dari kawasan Monas hingga kantor BGN berpotensi memicu kemacetan arus lalu lintas. Sudah ada Selena Yahya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selena, seperti apa situasi terbaru di sana? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami di depan Menara Dana Reksa ini memang terjadi dua tuntutan atau dua aksi unjuk rasa yang terjadi. Yang pertama memang ada beberapa masyarakat aliansi dari masyarakat timur yang merasa bahwa program MBG ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia atau memang pro dengan adanya MBG. Dan kemudian di belakang saya ini adalah ada beberapa masyarakat yang demo tentang lahan atau eksekusi dari lahan tersebut. Jadi memang di hari ini di depan Menara Dana Reksa terjadi atau telah berlangsung dua demo sekaligus pada hari ini. Dan dapat kami informasikan juga untuk personel yang berjaga pada hari ini memang dari pihak Polri sudah berjaga dari pukul 8 untuk melakukan pengamanan agar tidak ada kericuhan selama berjalannya aksi unjuk rasa di depan Menara Dana Reksa pada hari ini. Dan jika Anda yang ingin melakukan perjalanan ke arah Patung Kuda, memang untuk saat ini situasi jalannya sudah dilakukan rekayasa atau ditutup sementara. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan ke arah atau sekitar Monas, kemudian Menara Dana Reksa, bisa melalui jalan atau jalan lain atau jalan alternatif lain agar menghindari adanya penumpukan atau kemacetan di sekitar ruas jalan di Monumen Nasional. Dan untuk saat ini memang terpantau dari kedua demo tersebut ini terdapat banyak massa yang berkumpul sejak pukul 11 tepat tadi siang hari ini, yang dimana memang keduanya ini menuntut hal yang berbeda dan juga menyuarakan aspirasi yang berbeda. Jadi memang banyak di hari ini terdapat aksi unjuk rasa yang terjadi di sekitaran Jakarta. Demikian David, kembali ke studio. Ya, paling tidak ada 8 titik ya di beberapa wilayah di Jakarta, jadi masyarakat harus memperhatikan lokasi-lokasi ini. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali.